Kalau Malaysia mampu recovery secara fisik dengan bagus, saudara-saudara, mampu lebih bugar, mampu menjaga fisik karena setelah bermain keras dengan India, saya rasa Malaysia bisa mengalahkan Tajikistan, saudara-saudara. Bisa. Karena Tajikistan ini bukan tim yang istimewa lah. Menurut saya biasa-biasa saja, biasa-biasa, dan ada banyak celah yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemain Malaysia untuk mencetak mungkin 1 atau 2 gol, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas. Pasti akan ada yang kita analisis. Pasti akan ada yang kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga kita, di negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara adil, secara sportif. Tidak ada muatan politik, tidak ada melecehkan, tidak ada provokatif. Semuanya akan kita bicarakan, saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang membosankan maupun yang menyenangkan. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan melihat sejauh mana kekuatan Tajikistan, sejauh mana kekuatan Malaysia yang akan berhadapan pada final Pesta Bola Merdeka. Nah, Malaysia kemarin mengalahkan India lewat skor 4-2 dengan sedikit ada keputusan kontroversi wasit, keputusan kontroversi referee, pengadil. Sementara Tajikistan ini seharusnya melawan Palestina, tetapi karena Palestina mundur, maka mereka akan langsung tampil berhadapan dengan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kekuatan mereka ini seperti apa, saudara? Ini akan menjadi pertandingan yang seperti apa, saudara-saudara? Nah, ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, harus kita akui secara fair, secara jujur, secara sportif, bahwa Malaysia di era kepelatihan, di era juru latih ya, di tangan Kim Pan-gon ini mengalami kemajuan yang signifikan, kemajuan yang cukup bagus dibanding era sebelumnya di tangannya Tan Cheng Ho. Lumayan. Jadi sejak kekalahan Malaysia dari Indonesia di Piala AFF 2020, Malaysia kemudian menunjuk pelatih asal Korea Selatan, dan hasilnya lumayan, saudara-saudara. Hasilnya bukan lumayan lagi ya, cukup bagus, cukup ada progres yang menjanjikan, cukup kompetitif. Terbukti pada era Kim Pan-gon ini, saudara-saudara, pada era Kim Pan-gon di FIFA Matchday ya, di FIFA Matchday, bahkan di pertandingan home, bukan hanya FIFA Matchday, di pertandingan-pertandingan lain, di pertandingan home, pertandingan di rumah, di kandang itu, Malaysia tidak pernah selalu menang, tidak pernah kalah, saudara-saudara. Tidak pernah kalah. Kekalahan mereka itu hanya terjadi di Piala AFF di Hanoi waktu melawan Vietnam, kemudian kalah dari Thailand di Bangkok, kemudian imbang waktu melawan Syria dan waktu melawan Cina di pertandingannya di Cina di FIFA Matchday. Itu kan sebuah catatan yang lumayan bagus, saudara-saudara, terlepas dari lawan yang dihadapi. Terlepas dari lawan yang dihadapi, ya kan, lawannya juga kita tahu sendiri, ada Solomon, ada Papua Nugini, tapi juga ada tim yang seperti kemarin India yang baru saja mereka kalahkan. Jadi ya lumayan lah, secara tim, secara hasil lumayan. Kemudian dari segi penampilan, dari segi performa itu juga, cara bermain Malaysia itu juga cukup, ya menurut saya cukup atraktif lah, cukup bisa menyerang, cukup
Ya saya nggak tahu nanti kalau ketemu lawan yang lebih besar, lebih berat seperti Korea atau atau Jepang, atau bahkan nanti kalau ketemu Indonesia itu juga bagaimana saya juga nggak tahu. Karena kan kita belum pernah ketemu Malaysia dan Indonesia. Malaysia di era Kim Pan-gon dan Indonesia di era Sintayong ini belum pernah bertemu di timnas senior. Nah, jadi ini nanti akan lebih menarik lagi saudara-saudara. Sementara Tajikistan, saudara-saudara, Tajikistan yang akan menjadi lawan Malaysia di final Pesta Bola Merdeka ini, saudara-saudara, ini punya catatan yang sebenarnya tidak terlalu bagus, saudara-saudara. Tidak terlalu bagus, betul sekali. Jadi begini, selama 2023 ini, saudara-saudara, dari 6 pertandingan, dari 6 perlawanan yang mereka jalani, saudara-saudara, di berbagai event, di berbagai ajang itu, mereka hanya menang 1 kali, kemudian kalah 2 kali. 3 pertandingan lainnya berakhir dengan seri, dengan imbang, dengan draw. Tetapi saudara-saudara yang harus diingat, kemenangan Tajikistan terakhir itu terjadi bulan lalu, bulan September pada FIFA Matchday melawan Singapura. Melawan Singapura itu mainnya di Bishan Stadium. Itu mereka menang 2-0. Tetapi kan sebelumnya mereka ya itu tadi kalah 2 kali, imbang 3 kali sepanjang 2023. Tetapi begini, pertandingan mereka itu melawan tim-tim yang menurut saya juga kualitasnya lebih bagus. Misalnya Uni Emirat Arab, misalnya apalagi ya, itu siapa, Kuwait. Nah, mereka juga bertemu Turkmenistan apa Kirgistan ya? Ya pokoknya itulah, pokoknya tim-tim yang secara kualitas memang lebih bagus, bisa sejajar, bisa lebih bagus. Jadi kalau menurut saya kekalahan Tajikistan itu wajar saja, wajar kekalahan atau hasil imbang. Oman, nah seperti itu. Terbukti waktu melawan Singapura kan mereka bermain, waktu pertandingan melawan Singapura itu bagus sekali mereka main. Mereka bermain benar-benar terstruktur, rapi, cara bermainnya juga lebih bagus. Beda waktu dengan pertandingan waktu mereka kalah, bermain jelek di pertandingan sebelumnya. Kebetulan saya lihat rekamannya waktu pertandingan melawan Singapura, saudara-saudara. Itu terlihat sekali performa Tajikistan itu, wah mereka benar-benar istilahnya fight. Benar-benar mencari kemenangan. Mereka benar-benar bermain memanfaatkan semua sektor lapangan yang ada. Ya terlepas dari mungkin saja Singapura kualitasnya tidak bagus. Tetapi faktanya seperti itu. Faktanya Tajikistan itu benar-benar merepotkan lah, bahasanya begitu, menyulitkan pemain-pemain. Malaysia dilatih Kim Pan-gon dari Korea Selatan. Tajikistan ini dilatih Peter Sagan. Peter Sagan ini dari Kroasia, dulunya Yugoslavia dia. Tetapi dia matang di Jerman. Dia sejak bermain, karir sepak bola dia itu bermain itu di Jerman. Walaupun di tim-tim kecil, di tim-tim amatir, di tim-tim regional liga, di tim-tim divisi bawah lah, divisi 3, divisi 4, divisi 5. Kemudian ketika menjadi pelatih juga dia mulai karirnya sebagai pelatih, asisten pelatih itu di Jerman, di Bochum, di beberapa klub Duisburg, di beberapa klub Jerman lah. Kemudian si Peter Sagan ini karirnya terus berkembang. Dia menangani beberapa tim nasional seperti tim nasional Georgia U21 maupun Georgia senior. Dia juga pernah menangani Maladewa. Kemudian dia juga pernah menangani Afghanistan. Dia juga pernah melatih di Indonesia waktu di zamannya Liga Primer Indonesia, Breakaway League, Liga Sempalan. Waktu itu dia melatih Bali Devata kalau nggak salah. Bali Devata itu dulu pemainnya kalau nggak salah si Spaso Jevic itu Bali Devata. Kemudian dia juga pernah melatih PSM Makassar waktu di LPI, Liga Primer Indonesia. Kemudian setelah Liga Primer Indonesia dibekukan oleh FIFA, ya dia keluar negeri melatih beberapa klub. Dan dia memang pelatih yang sangat bagus. Ahli taktik, ahli strategi. Kemudian cara bermain dia adalah cara bermain Jerman sekali. Cara bermain Jerman yang sangat disiplin. Wah, disiplinnya luar biasa, saudara-saudara. Kalau Peter Sagan ini dia tidak segan-segan untuk memarahi pemainnya, mengganti pemainnya. Ini cocok lah nanti. Cocok, Peter Sagan ini nanti cocok kalau berhadapan langsung dengan Kim Pan-gon. Korea Selatan itu pelatihnya Kim Pan-gon itu juga disiplin, juga cukup keras walaupun tidak sekeras Sintayong. Tetapi
Ini cocok lah, ini Peter Sagan, dan dia termasuk pelatih yang sangat mengandalkan pola permainan efektif. Efektivitasnya itu terlihat dari tim-tim yang dia latih itu sangat efektif kalau bermain. Tidak ingin timnya itu pemainnya itu berlama-lama dengan bola. Dia selalu ingin bola itu mengalir ke depan baik dari sayap maupun dari tengah, saudara-saudara. Untuk pemain saudara-saudara, untuk pemain Tajikistan ini, saudara-saudara, saya kasih tahu ya. Ini berdasarkan dari pengamatan saya waktu pertandingan melawan Singapura, dan kemungkinan pemain-pemain ini akan kembali ditampilkan waktu melawan Malaysia. Itu ada 3 pemain tengah mereka yang menurut saya harus diwaspadai, harus menjadi perhatian serius. Itu seperti Parvin John Umarbayev, kemudian Amirbek Juraboev, sama Muhammadon Rakimov. Nah, itu adalah 3 pemain tengah yang sangat berbahaya, yang punya pengalaman, punya jam terbang, punya kualitas yang bisa merepotkan lini tengah Malaysia. Nah, kita kan tahu Malaysia punya 2 sayap yang sangat eksplosif, punya 2 winger yang punya kecepatan, punya keterampilan teknik yang bagus, Faisal Halim dan Arif Aiman. Nah, ini kalau 2 pemain sayap Malaysia ini tidak hati-hati, saudara-saudara, tidak hati-hati, karena 3 gelandangnya Tajikistan ini bisa memberikan pengaruh yang buruk. Pengaruh yang buruk bagi lini pertahanan, bagi Corbin Ong, bagi Hasmi, itu bahaya. Jadi 3 pemain ini harus benar-benar diwaspadai. Kemudian yang tak kalah berbahaya lagi, mereka punya penyerang yang cukup bagus, saudara-saudara. Sarom Samiev, itu pemain yang sangat bagus, masih 22 tahun. Itu salah satu penyerang terbaik yang dimiliki oleh Tajikistan. Ada juga Rustam Sairov. Itu juga penyerang yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Pemain-pemain belakang Malaysia itu harus benar-benar mewaspadai 2 pemain ini. Selain itu juga ada beberapa pemain belakang yang back yang tangguh lah, defender yang tangguh. Kiper mereka itu juga bagus. Kemudian sayap mereka itu juga, ya seperti yang saya bilang, Peter Sagan ini selalu ingin bola itu mengalir, tidak mau pemainnya berlama-lama dengan bola. Dia tidak suka pemain itu menggunakan keterampilan individu untuk melewati 1, 2, 3, 4, 5 pemain lawan. Dia selalu ingin fight. Bola terus mengalir supaya bisa tercipta gol dengan cepat. Itu saudara-saudara, counter attack, serangan balik Tajikistan ini juga cepat. Itu harus diwaspadai, karena begini, saya tahu pasti Peter Sagan sudah menganalisis dengan seksama cara main Malaysia. Dan cara main Malaysia itu kalau Anda perhatikan, saya sebagai orang luar memperhatikan ya, Malaysia punya winger yang cepat. Mereka punya fullback yang selalu membantu. Nah, selalu saja ketika saya perhatikan itu terkadang ini fullback Malaysia itu terlambat untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh 2 sayap. Jadi selalu ada lubang di celah sayap, di back sayap itu selalu ada celah, dan itu sering sekali saya perhatikan kesulitan untuk mengantisipasi. Itu terbukti waktu melawan India. Golnya India itu 2. Gol India itu juga terjadi dari kecerdikan pemain-pemain India, kecerdikan pelatih India, kecerdikan Igor Stimac melihat ada celah di situ. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Malaysia dari Tajikistan ketika Tajikistan melakukan serangan balik, melakukan counter attack. Karena Tajikistan itu cepat sekali pemainnya, cepat sekali ketika melakukan serangan balik, efektif. Singapura itu sudah membuktikan hal itu, saudara-saudara. Jadi ini harus diwaspadai. Kim Pan Gon harus bisa mencari taktik supaya para pemain Malaysia itu tidak melakukan kesalahan. Karena ini riskan sekali kalau Anda sampai melakukan kesalahan, Anda sampai bisa membuat pemain Tajikistan itu menemukan gap yang cukup lebar di antara fullback dan winger. Itu akan menjadi sangat berbahaya sekali, karena bola pasti akan dilarikan ke situ. Kalau nggak percaya,
Kalau nggak percaya nanti dibuktikan saja, saudara-saudara, dibuktikan saja. Saya tidak hanya asal bicara, saya tidak hanya asal cakap, saya tidak hanya sembarangan ngomong, tetapi itu memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti. Jadi saran saya hati-hatilah dengan counter attack Tajikistan. Nah, apalagi Tajikistan juga punya free kick, punya apa ya? Direct free kick maupun indirect free kick yang tidak bagus. Corner kick, itu juga bahaya. Itu juga bisa menjadi celah yang membuat Tajikistan akan bisa mencetak gol, menjaringkan gol ke gawang, ke jala Malaysia, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, tetapi ini ada tapinya ya. Kalau melihat kualitas permainan Malaysia, melihat kedalaman skuad Malaysia, melihat materi pemain Malaysia, melihat taktik dan strategi game plan-nya Kim Pan-gon, saya merasa Malaysia akan bisa mengatasi Tajikistan. Ya setidaknya selama 90 menit itu mungkin saja bisa draw, bisa imbang. Tetapi potensi Malaysia itu menang itu juga ada, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat, ya memang ini saya akui ya, kritik saya terhadap Malaysia itu adalah ketergantungan terhadap Arif Aiman, ketergantungan terhadap Faisal Halim itu sangat besar. Mereka sangat bermain dengan dua pemain ini untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Kalau dua pemain ini dimatikan, saya rasa Malaysia akan kesulitan. Tetapi Kim Pan-gon juga punya alternatif pemain lain yang bisa dia kembangkan, yang bisa dia terapkan untuk mencoba mengalahkan Tajikistan. Dan saya rasa peluang besar, apalagi ini faktor yang jauh lebih penting. Faktor yang jauh lebih Malaysia main di home. Main di Stadion Nasional Bukit Jalil dengan penyokong yang luar biasa, dengan supporter yang sangat banyak. Saya yakin ini pertandingan akan full house. Tiket akan penuh terjual dan penonton itu akan banyak berdatangan. Dan ini akan menjadi faktor yang tidak dimiliki Tajikistan. Terbukti waktu pertandingan melawan India kan salah satu faktor yang membuat Malaysia bisa memenangkan pertandingan itu ya karena keberadaan supporter, keberadaan fans, keberadaan penyokong yang sangat banyak, dan itu juga diakui sendiri oleh India. India mengakui bahwa salah satu faktor yang membuat mental mereka down selain gol yang dianulir, gol yang dibatalkan, gol yang tidak diakui karena tidak ada video asisten referee adalah faktor penonton, faktor penyokong yang benar-benar intimidatif, yang benar-benar membuat mental para pemain India itu menjadi down, sehingga mereka ketika gol itu dibatalkan, tidak diakui, mereka kesulitan untuk mengembangkan permainan, saudara-saudara. Apapun hasil Malaysia di Pesta Bola Merdeka, apakah menjuarai Pesta Bola Merdeka dengan mengalahkan Tajikistan, baik di waktu normal maupun adu penalti, Malaysia ini punya pekerjaan yang menurut saya harus diselesaikan nanti sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, atau nanti juga harus diselesaikan saat Piala Asia 2023 bulan Januari ini. Pekerjaan rumah itu apa, saudara-saudara? Pekerjaan rumah adalah variasi taktik, variasi strategi, dan kedalaman skuad. Materi pemain yang harusnya itu Malaysia punya punya beberapa pemain yang bisa bermain sama bagusnya. Karena kalau saya perhatikan ketergantungan kepada Faisal Halim, ketergantungan kepada Arif Aiman itu sangat tinggi, saudara-saudara, sangat tinggi. Itu tidak bagus, Saya berani bertaruh ya, lawan-lawan Malaysia yang cerdik, yang besar, yang tim-tim besar dengan kemampuan yang misalnya Korea, atau misalnya Arab Saudi, atau misalnya mana lagi ya, Iran, Jepang, kayak begitulah, tim-tim besar, bahkan Thailand, itu sudah pasti akan memperhatikan dengan seksama cara bermain Malaysia. Dan mereka pasti kalau bertemu negara-negara itu, saya berani jamin, bahkan kalau bertemu Indonesia pun, bahkan kalau bertemu Sintayong pun, saya berani jamin, itu Faisal Halim dan Arif Aiman akan menjadi pemain yang di-marking sangat ketat, akan menjadi pemain yang dimatikan. Dan kalau itu terjadi, Malaysia tidak punya solusi. Nah, ini kritik saya kepada Kim Pan-gon, kritik saya kepada tim nasional Malaysia. Ini bahaya sekali, dan Malaysia itu relatif tidak banyak berubah cara bermain maupun materi permainnya dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Tidak punya pemain alternatif lain ketika lawan sudah membaca gaya bermain. Nah, ini harus cobalah tolong diperbaiki nanti di pertandingan-pertandingan.
Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Tajikistan. Tajikistan yang akan menghadapi Harimau Malaya, menghadapi Malaysia pada final, pada pertandingan penentuan, pertandingan terakhir Pesta Bola Merdeka 2023. Ya, sayangnya Palestina mundur, jadi Tajikistan akan langsung tampil di final tanpa melalui pertandingan semifinal. Dan Malaysia kemarin baru saja menghadapi India dalam sebuah pertandingan yang tensinya tinggi, atmosfernya tinggi, keras, pertandingannya ritmenya cepat. Nah, ini akan dikhawatirkan fisiknya akan berpengaruh kepada pertandingan nanti waktu melawan Tajikistan. Nah, dan kita tadi juga sudah menjabarkan bagaimana kekuatan Malaysia, bagaimana kekuatan Tajikistan yang sebenarnya, bagaimana Tajikistan bulan lalu baru mengalahkan Singapura di FIFA Matchday. Setelah sebelumnya dalam sebanyak sekali pertandingan mereka tidak berhasil memenangkan pertandingan. Sementara Malaysia masih saja berhasil mempertahankan catatan selalu menang di pertandingan home. Di bawah kepelatihan Kim Pan-gon. Nah, ini akan jadi dua pertandingan yang menarik, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.